Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahru Rozi Yogi Jatmiko dengan NIM 054 601 453 dari Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada kali ini saya akan membuat video untuk tugas praktek 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas kali ini saya diminta untuk tugas ini pertama mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan pelajari, dan pada tugas praktek memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode, mampu mengimplementasikan array dan string dalam metode, mampu mengimplementasikan struktur kebutuhan seperti if else, if, switch, case, next if, dan mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, will, dan do will. Jadi pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Caranya input menu restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya, dan ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori berupa makanan atau minuman. Selanjutnya, untuk pemesanan, program yang dibuat harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan secara tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Dan itu restoran juga menerapkan diskon untuk penawaran khusus, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Lalu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per itemnya, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan, jika ada diskon dan harga setelah diskon, penawaran, tampilan informasinya ke dalam struk pembayaran. Manajemen menu aplikasi. Pada program yang dibuat dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan untuk memesan dan menu untuk mengelola menu bagi pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran yang sudah ditambahkan, atau ingin menghapus menu restoran yang sudah ada. Navigasi menu dapat kembali ke menu sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi,
terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika yakin untuk mengubah, menghapus, pemilik restoran dapat mengikutkan ya. Oke. Ini ada petunjuk dan poinnya. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silahkan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumnya. Minimal terdapat 4 menu di masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga, dan menghapus pesanan. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Penggunaan array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan. Penggunaan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Penggunaan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, input pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada di dalam soal, dan durasi soal penjelasan maksimal 15 menit. Setelah menyelesaikan tugas praktik, rekan-rekan dapat mengirimkan file Word dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktik 2. Oke, lanjut. Langsung aja kita masuk ke kodenya. Di sini saya sudah mempunyai 2 kelas menu, yaitu untuk menu kelas menunya di sini kemarin saya pakai private, sekarang pakai public class menu. Untuk string ini identifier string untuk nama, integer harga, dan string untuk kategori untuk makanan atau minuman. Public menu ini berisi nanti ada nama, harga, dan kategorinya makanan atau minuman. Sini nanti akan ada get namanya. Jadi ada memanggil nama, harga, dan kategori dari menu yang tersedia. Lanjut ke main kelasnya. Di sini kita menggunakan array list sebagai implementasi array untuk menyimpan menu dan pesanan. Di sini privatnya array list untuk menu dan array list untuk ordernya. Order jadi untuk menu, dan di sini untuk yang di order. Scannernya untuk standar untuk biaya pribadi, untuk pajak, dan biaya pelayanan. Kelas internal untuk mempresentasikan item yang dipesan oleh pelanggan, menu dan kuantitasnya. Nanti jadi menunya apa, dan ini kuantitinya berapa. Menu. Lanjut untuk memanggil menu, kuantiti, jumlah ini sama apa, jumlah per ininya. Lalu pada metode ini selanjutnya ini trik awal program. Jadi di sini akan ada manajemen menu aplikasi untuk menginisialisasi data menu awal. Di sini ada kategori makanan. Jadi di sini saya memasukkan sate kambing ke 45.000 dengan kategori makanan, tongseng kambing harga 25.000 dengan kategori makanan, gulai kambing harga 30.000 dengan kategori makanan, sate ayam harga 15.000 dengan kategori makanan. Selanjutnya untuk kategori minuman,
Ada es teh harga 5.000, es jeruk 7.000, teh hangat 3.000, jeruk hangat 7.000. Dan di sini metode untuk manajemen menu aplikasi menu utamanya. Di implementasi struktur pengulangan pada pemilihan menu aplikasi ini nanti akan menampilkan di sini sate Pak Min, dan setelah itu nanti akan ada pilihan untuk kita membuat pesanan untuk pelanggan dan mengelola menu untuk admin. Nah, silahkan masukkan angka. Jadi untuk pelanggan yang ingin membuat pesanan langsung masukkan angka 1, dan untuk admin dan pemilik restoran yang ingin mengelola menu misalkan menambahkan menu, pilih nomor 2. Selanjutnya di implementasi struktur if untuk mengecek input pada menu aplikasi di menu pemesanan pelanggan dan pengelolaan pemiliknya. Jadi jika ini ada beberapa case-nya, dan nanti akan jika tidak valid silahkan dicoba lagi. Selanjutnya metode untuk menampilkan menu pengolahan. Jadi misalkan mau penambahan, mengubah harga atau menghapus menu. Di sini string input di scanner untuk tambah menu restoran. Terus case kedua untuk mengubah harga menu restoran dan menghapus menu restoran. Terakhir di sini ada kembali ke menu utamanya. Selanjutnya ada metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Sampai ini jadi ketika sudah menambah atau menghapus atau mengubah, nanti kita bisa tampilkan lagi di pengulangan pengulangan daftar menu makanan dan minumannya. Ini ada kategori makanan dan kategori minumannya juga seperti kembali ke awal. Selanjutnya metode untuk menangani seluruh alur pemesanan pelanggan. Jadi menu ditampilkan daftar menu dan langsung untuk pengolahan pemesanannya. Dan jika pelanggan sudah tidak memesan apapun, untuk selanjutnya akan dibersihkan dan akan kembali lagi ke menu awal untuk pelanggan berikutnya. Selanjutnya metode untuk menerima dan mengelola pesanan pelanggan. Di sini buat pesanan, masukkan nomor menu yang diinginkan. Ini nah, di sini metode untuk menghitung total biaya dan memanggil metode cetak struknya. Jadi menu yang sudah dipesan, total berapa biayanya, terus ada diskon, ada di sini saya memasukkan diskon haus. Selanjutnya ada totalnya. Jadi jika di atas 100.000 maka ada diskon 10%. Dan jika order di atas 50.000 maka akan mengaktifkan diskon haus. Selanjutnya akan ada pajak dari subtotal. Pajaknya total akhir, diskon berapa, dan ada diskon haus plus pajaknya, biaya dan juga biaya pelayanannya. Terakhir akan mencetak struknya. Di sini ada metode khusus untuk mencetak struk. Nah, ini menentukan formatnya untuk rata ininya ya, tampilan struknya gitu. Mau
agak mepet atau di tengah atau gimana. Di sini untuk item per pesanan, dilanjutkan ada ini garis misal untuk cetak rincian biaya. Jadi total semua dirinci dengan nanti akan masukkan pajak, diskon, promonya, dan biaya pelayanannya. Ntar terakhir akan dicetak total akhirnya berapa. Selanjutnya ada metode untuk menambahkan menu restoran baru. Jadi ketika pemilik restoran atau admin ingin menambahkan menu yang baru di restoran, di sini akan memasukkan nama menunya. Nah, selanjutnya akan memasukkan harga, dan memasukkan kategori makanan, ke kategori memasukkan ke dalam makanan atau minuman, dan selanjutnya akan kembali atau mau menambah lagi. Selanjutnya metode untuk mengubah harga menu restoran. Jadi jika pemilik atau admin ingin mengubah harga, masukkan nomor menu yang harganya akan dirubah. Setelah ini harga saat ini, dan ini harga barunya berapa. Jika Anda yakin ingin mengubah harga, maka pilih ya. Dan setelah berhasil dirubah, maka atau perubahan dibatalkan. Nah, ini. Selanjutnya ada metode untuk menghapus menu restoran. Ini sama seperti menambah dan mengubah harganya. Oke, langsung saja kita play ya untuk manajemen menu restorannya. Kita ini dulu, sebagai admin atau pemilik restoran kita masukkan nomor 2, tambah menu dulu, baru misalkan kita mau buat es campur ya, misalkan es campurnya 10.000. Ini minuman. Nah, berhasil, dan kita mau menambahkan lagi atau enggak itu. Misalkan tidak. Oke. Misalkan mengubah harga menu ya. Di sini kan ada sate kambing, tongseng. Nah, mungkin sate kambingnya mau diturunkan harganya. Masukkan nomor menunya yang ini. Harga lamanya kan 45.000, misalkan mau dikurangi 5.000, si 40.000. Maka yakin ya. Nah, selanjutnya kembali misalkan apa lagi ya, kan mau menghapus menu ya. Nah, ini kita akan fokus ke kambing misalkan, makanya sate ayamnya kita hilangkan ya. Misalnya ke menu utama. Nah, mungkin selesai, dan misalkan ada pelanggan yang mau memesan. Daftar menunya tadi kan ada 4 untuk makanannya ya, dan juga sate kambingnya tadi awalnya 45.000 sudah diubah ke 40.000 karena kita akan fokus ke daging kambing aja, maka sate ayamnya kita hilangkan. Ini sudah hilang. Hanya di minuman kita menambah menu minuman baru berupa es campur. Terus untuk buat pesanan, misalkan masukkan pesanannya, dan kita akan memesan sate kambing.
jumlahnya 2 porsi. Terus mau tongseng kambingnya 1, terus gulenya 1, terus es campurnya 3. Misalkan pesanannya lagi ya, misalkan es teh tadi misalkan 4. Udah selesai. Oke, untuk pesanannya di sini sate kambing, tongseng, es campurnya 3. Totalnya kan ada 325.000, diskon 32.500, dan karena mendapat promo haus ini ada 10.000, pajaknya 10%, bayarnya ini. Di total akhirnya 335.000 rupiah. Misalnya jika nggak ada, keluar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.